Kenapa? Ya karena satu-satunya hiburan bagi kiai ya cuman istri. Mau cari hiburan apa? Mau karaoke nggak pantas. Nah kalau Kapolsek masih pantas karaoke. Kiai Arab karaoke ya nggak pantas. Nyari hiburan apa? Main biliar ya nggak pantas. Golep. Terus di topno karo Sandy apa kuwi jenenge iki? Lah ya juga pantas. Lah nek dan rame ya pantas. Satu-satunya hiburan kiai itu ya cuman istri. Makanya Allah itu adil. Rata-rata kiai istrinya cantik. Ada kiai istrinya kok gak cantik, apes. Lo nggak ada hiburan lain, satu-satunya hiburan cuman istri. Jelek pula wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kiai apes. Ora ono hiburan liya, hiburane mek bojo tok. Elek bisa. Apes, urip apes. Yo sepurane yo sing kiai sing bojone elek sepurane. Diemban ya dipok-pok. Anak mama cakep. Anak emak sakit. Anak bagus. Padahal anak ireng korengan. Lah ini dong anak ini wis gak gelem. Anak masih bayi, suruh nganggo gledekan kaya kirek. Nanti kalau di rumah gawe ke bandulan bandul ke sana, suruh anaknya biyut ngene. Ibu main HP. Ada yang guyu kaya wong edan. Kalau anak wis mandek disurung meneh. Ih, bandul. Ibu main HP. Bu. Maaf Ibu. Sehingga nanti anak-anakmu itu bisa menjadi figur-figur yang bekerja dengan hati, juga bekerja dengan otak, juga bekerja dengan otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras, kerja pakai otak namanya kerja cerdas, kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Anakmu bisa kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Oh, ngene iki yo angel ora gampang. Mangkane yo pengen murah bojomu kon ceramah. Kerja kalau pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Nah, orang kerja kalau hanya pakai otot kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Nggak usah keplok, aku nggak butuh tepuk tanganmu. Yang aku butuhkan adalah uluran tanganmu. Rajos piye iki ilmune profesor iki. Kalau kerja pakai otot itu kan kerja keras, hasilnya ngepas. Kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Bukti, kalau nggak dikasih bukti yo nggak percaya dan nggak paham. Soalnya rupane ayu tapi anyel aku ini. Tak kasih bukti. Kerja kalau cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Maaf, nggak beda binatang. Binatang itu kan kerja keras pakai otot. Sapi, kuda, kerbau, itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Sapi disuruh bajak di sawah, kuda disuruh narik dokar, narik bendi. Itu kerja keras, kerja hanya pakai otot. Hasilnya
pas. Sehari paling dapatnya ya 200.000, 250.000, udah pas begitu. Lah manusia kerja kok hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya ya cuma pas begitu. Kroso wonge. Wong kerja kok ndodos ae. Beres tok. Apa maneh brondol. Ya sorry, saya bukan bermaksud merendahkan apalagi melecehkan, demi Allah enggak. Ya saya ingin ngasih support motivasi agar anak-anak kita itu nanti jangan hanya mengandalkan otot, jangan hanya kerja keras saja. Ya hasilnya ya cuma pas. Manusia kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Kerja rendahan, kerja kasar, petentengan, hasilnya pas. Coba kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, ini kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh, dokter mikir mendiagnosa penyakit, ini obatnya ini, perawatannya begini. Itu kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kok kayak nggak percaya yo? Udah sekarang sama-sama tukang cubles, bandingkan yang kerjanya kerja keras pakai otot dan kerja cerdas pakai otak. Sama tukang cublesnya, satu dokter, satu tukang ngebor sumur. Kan sama-sama nyubles. Kalau tukang ngebor sumur itu suntiknya gede banget itu, berat, meteng mendeng kayak. Yang dicubles alot, gone panas keringet derodosan pertentangan. Oh, berus. Tarik mana? Berus. Tarik pertentangan. Pagi sampai malam dapatnya 250.000, 300.000. Nah, tukang cubles satunya kerja cerdas. Cublesnya cilik, enteng, tempatnya ber-AC, adem, harum. Yang dicubles ya empuk, bisa nggo dolanan. Sekali dilus-lus, lebih tepatnya diisik-isik. Pakai kapas lu tes iso mbek dolanan. Sekali coblos cus, nggak bakal ditawar sama orang. Apa ono dokter dinyang? Pinten Mbak dokter? Gang 100.000, mboten saged kirang Pak. Sak mbletate dibayar. Ayo, lagi nggak percaya? Itu yang kerja pakai otot, kerja keras, ngangkat batu besar-besar itu, batu gunung, batu kali, ratusan batu dia angkat pagi sampai malam. Dapatnya hasil pas 300.000. Ada yang kerja cerdas pakai otak, ngangkat batu kecil satu saja dapatnya 300 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Kiai itu kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, maka hasilnya tak terbatas. Sama tahu ngerti ono kiai kerja pertentangan, kiai nyuluh kodok, golek bekecot, brondol. Ya karena kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Tuh perhatikan kiai-kiai ini, gak kelihatan kerjanya, tapi rumahnya bagus, kendaraannya bagus, loh makannya enak meskipun dikasih orang. Semuanya lo pengen ngasih. Di mana-mana dimuliakan, dihormati orang. No. Istrinya juga cantik-cantik.
survei rata-rata kiai itu istrinya cantik, rata-rata itu bonus dari Allah. Kenapa? Ya karena satu-satunya hiburan bagi kiai ya cuman istri. Mau cari hiburan apa? Mau karaoke nggak pantas. Nah kalau Kapolsek masih pantas karaoke. Kiai harus karaoke ya nggak pantas. Nyari hiburan apa? Main biliar ya nggak pantas. Golep. Terus di totno karo Sandy apa kuwi jenenge iki? Kan iya juga pantas. Lah nek dan ramel ya pantas. Satu-satunya hiburan kiai itu ya cuman istri. Makanya Allah itu adil. Rata-rata kiai istrinya cantik. Ada kiai istrinya kok gak cantik, apes. Lo nggak ada hiburan lain, satu-satunya hiburan cuman istri, jelek pula. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kiai apes. Ora ono hiburan liya, hiburane mek bojo tok. Elek bisa. Apes, urip apes. Yo sepurane yo sing kiai sing bojone elek sepurane. Yo nasibmu lagi apes. Tetapi coba kita kembali, kalau omongan saya salah silakan dibantu, dibantah monggo. Kalau saya ngomong salah, mumpung saya belum pindah lokasi. Nah anak-anakmu itu kalau pengen jadi anak yang sukses dunia akhirat, jangan hanya dikasih modal kerja keras saja, harus kerja cerdas, syukur-syukur disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya pasti tak terbatas. Orang sini belum denger ya, sekarang hitungannya per menit ya. Lu jangan disamakan dengan yang ilmu murahan. Ini ilmu mahal. Coba ngomong aduh-aduh. Ya jauh dekat sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini pentingnya. Soalnya gini, anak sekarang sama anak dulu itu beda. Beda. Kalau anak dulu sama orang tua itu manut-manut, patuh-patuh. Anak sekarang itu kalau sama orang tua udah sehingga Sayyidina Umar berpesan, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka anak-anakmu diciptakan untuk menghadapi zaman yang gak sama dengan zamanmu dulu. Halo? Apanya yang nggak sama? Ya semuanya, semuanya nggak sama. Mainannya udah beda kok. Anak sekarang itu mainannya serba elektrik. Anak kecil-kecil itu mainannya Mobile Legend, FF. Loh, guyu ibu Anak sekarang itu mainannya wis sampai orang tuanya itu lo nggak ngerti. Ngegame. Makanya hati-hati bu, harus dipantau terus bu. Kadang-kadang gara-gara top up FF Mobile Legend itu nanti sampai terjerumus ke judol, judi online. Woi, ibunya sambat, ibunya ngeluh. Lah ini saldo QRIS-nya kok tahu-tahu habis. Aku nggak merasa belanja. Ini kok ada transaksinya di Surabaya, Bandung, Jakarta. Ternyata anaknya yang menghabisin saldo QRIS-nya ibu digaya apa? Wih, top up. Paham pora gitu ngomongin ini. Anak sekarang mainannya udah kayak gitu. Lah kalau bapak ibu dulu waktu kecil mainannya apa? Oh, karet, kelereng, bentek, kasti. Dulu pengen sepatu itu ya selumpringnya bambu itu dicancang ambil 1, 2, ini pengen tembak-tembakan ya papai gedang keratak. Orang dulu mobil ya mobil-mobilan ya lemah itu dimbel-bel.
Terus coblesi sodo gawe norodo terus diseret nganggo gedebok kae. Anak bulu sekolah nggak punya tas, plastik resek, betul? Buku satu untuk semua pelajaran, nulisnya salah, arep ngapus gak duwe penghapus, digosok gawe apa? Itu. Nah, ini loh. Nyatanya sekarang orangnya ya bisa jadi kapolsek kok. Bu, kita masuk di apa ya orang bilang wolak wali ing zaman. Ini tadi saya sama Pak Haji Marwan di mobil bahasan wolak wali ing zaman. Memang zaman sekarang aturan itu kebolak balik. Ya sing apik dielek-elek, sing elek dianggap apik, sing bener disalah-salahke, sing salah dibener-benerke. Yang harusnya tuntunan malah dianggap tontonan, yang mestinya cuma tontonan malah dijadikan tuntunan. Sing penting dianggap ora penting, yang tidak penting malah dipenting-pentingke. Sekarang kan gitu. Coba saya tanya, sholat taraweh itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Betul. Sholat subuh sunnah apa wajib? Nah, sunnah sama wajib penting mana? Berarti taraweh sama subuh lebih penting. Nah, di desa sini jamaah subuh dengan jamaah taraweh lebih banyak mana? Nah, katanya penting subuh. Ini namanya kan yang nggak penting dipenting-pentingkan, yang penting dianggap nggak penting. Yuk, kalau dikasih pengertian kayak gini bantah, ya pantas aja bah kalau subuh kalah jumlah jamaah dengan taraweh. Subuh kan tiap hari, taraweh kan cuma setahun sekali, ya pantas kalau jamaahnya ramai. Ya udah, kalau gitu di Sumbersari sini supaya sholat subuh jamaahnya bisa rame. Apa perlu diusulkan khusus Sumbersari subuhnya setahun sekali? Ini zaman kualek-walek. Coba saya tanya, harusnya wong tua manut anak, apa anak manut wong tua? Loh, ora nyaut. Harusnya wong tua manut anak atau anak manut wong tua? Tapi sekarang prakteknya kebalik, wong tua manut anak. Ibarat kebo nyusu budel, mesti ruwet kebo kok nyusu budel. Wong budel urung metu pentile. Lha wong tua kok manut anak, mesti ruwet. Kebalik. Jadi kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Halo? Paham apa enggak ya ini ya? Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Anak sekarang itu kalau sama orang tua gayanya kayak bos, orang tua nasibnya kayak pembantu, betul? Coba pikir yang jernih, anak sekarang itu kalau sama orang tua gayanya kayak bos. Nyuruh-nyuruh nggak mau disuruh. Bos kan suka nyuruh nggak mau disuruh anak sekarang. Kalau minta nggak bisa ditunda, nggak kena disemayani. Uy, ya Allah. Kalau punya keinginan harus, anak sekarang kan gitu bos. Sedangkan orang tua nasibnya kayak pembantu, disuruh-suruh sama anaknya. Suruh masak, suruh nyapu, ngomong putu, Masya Allah. Ada sini yang ngomong putu. Wong tuwek kok oon. Lo penakmu lo kapan? Penakmu kapan? Dulu waktu muda kerja keras, bingung kolai karuan merawat anakmu. Lu saiki wis tuwa kok sik ngerawat putumu. Lu penakmu kapan? Uripmu lo penake kapan? Loro kawit cilik nganti tuwek. Ya gara-gara cucu itu mau sholat jamaah ke masjid nggak bisa diganduli
Mau sodako nggak jadi, nggo nyangoni. Mau berangkat ngaji nggak bisa, direpoti. Tuwek on. Penakmu lo kapan? Kena mes peteng tengan rekoso olehmu ngeragati anak, biayai anak. Tuwek isih rekoso peteng tengan ngrumat putu. Sing ngrumat putu balekno kuwi. Balekno mae. Nyong tak balekno anakmu. Kenapa to, Mak? Dikokon abanja. Aku tanggung jawab. Wis tuwae wayahe mendekat ke Allah, memperbanyak bekal. Ngomong putu. Balekno. Hui. Coba kalau dulu. Ini aja udah tak kurangi sengaja aku. Dalil Arabnya nggak tak baca, langsung pengertiannya saja. Percuma tak wacana dalil Arab ya plonga-plongo. Ya kan orang ceramah kan lihat yang diceramai siapa. Kalangan akademis apa kalangan jemburis? Kesuwen. Ngadepi wong ngono ae. Yang penting kan sampean ngerti. Bu, maaf ya kalau anak dulu itu sama orang tua itu taat, patuh gitu. Patuh gitu. Urusan apa aja. Sampai pakaian ini loh yang ngebeliin orang tuanya. Betul? Rata-rata wong tua biyen nek nukoke sandangan anak ini mesti gegeden. Ben awet. Komyor kegeden Mak rapopo somben nek wis gede sedengan dulu gitu. Peci lo longgar pincuk peniti. Ingat nggak sekolah SD 6 tahun dibeliin sepatu cuma sekali, cek dipesen diwet-wet le sampai kelas 6. Padahal si kilendek sepatunya dawa kaya Donald Bebek. Dulu begitu. Sampai maaf mau disekolahkan kemana, ngaji di mana, ya orang tua yang kasih pilihan. Nikah itu apa kata orang tua, betul? Sama bakal bojo lo ndak kenal, tahu-tahu duduk di pelaminan, singkur-singkuran lo nggak kenal, nganten wedok madhep rono, nganten lanang menceng rono, tapi dadine apik, wong ben taun yo procot. Sekarang coba ibu punya anak perempuan, nah Arabeno nak yo oleh kae nak mau Bu gak seneng sapa to Bu? Solikin. Mah aku ora seneng solikin Bu, manut ibu entuk bapakmu ya manut mbahmu, nyatane yo penak uripe. Ora ana wong tua pengen nyusahne anak, manut. Mah Bu, mah aku ora seneng solikin. Kudu manut. Mah lek ibu maksa yo solikin kon rabi sampean. Anak sekarang gitu. Anak dulu itu enggak pakai bantah. Nah, ojo lungguh bantal, marake lo udunen, enggak berani. Anak sekarang, nah ojo lungguh bantal, nak garai udunen, jare sapa Bu wong penjahit lungguh bantal bendino ya ora udunen. Sopir-sopir lungguhe bantal ya ora udunen gitu. Kamu itu perawan, jangan keluar malam nanti dicaplok Bathara Kala. Enggak berani keluar malam. Perawan sekarang, jangan keluar malam nanti dicaplok Bathara Kala. Beneran aku wis suwe pengen dicaplok, ora dicaplok-caplok. Bathara Kalane sing wedi saiki. Bu, dilanjut betul nih. Tapi udah setengah 12 ini. Gak apa-apa. Oh, no gak apa-apa, aku nyonyor. Oke, enggak apa-apa. Ini ya. Nikmat dunia itu kan banyak. Tapi hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain udah nggak bisa lagi dinikmati. Hanya bisa dinikmati pada saat-saat tertentu saja. Di saat yang lain sudah nggak lagi bisa dinikmati. Kecuali anak yang solih dan solihah, itu bisa dinikmati setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Anak solih solihah
bisa dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain nikmat yang bernama anak solih dan solihah, itu hanya bisa dirasakan kenikmatannya pada saat-saat tertentu saja. Di saat yang lain sudah nggak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Di waktu yang lain udah nggak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Contoh ya, rumah bagus itu ya nikmat dunia. Semuanya pengen punya rumah bagus. Rumah bagus bisa dirasakan nikmatnya hanya pada saat lagi di rumah. Begitu keluar dari rumah, begitu nggak tinggal di rumah, udah nggak bisa merasakan nikmatnya rumah bagus. Betul? Pakaian bagus itu juga nikmat. Nyatanya ibu-ibu selalu berburu pakaian bagus. Nikmat. Pakaian bagus itu bisa dirasakan nikmatnya hanya pada saat dikenakan, hanya pada saat dipakai. Begitu digeletakkan, digelemprokkan, dicentelkan, pakaian bagus sudah nggak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Kendaraan mewah, kendaraan mahal bagus, nikmat dunia, bisa dirasakan kenikmatannya hanya pada saat dikendarai. Ketika nggak dikendarai, diparkir, ya nggak bisa dirasakan nikmatnya. Kok aku ini didengerin apa enggak ya? Makanan enak, lezat, yaitu nikmat dunia, bisa dirasakan hanya pada saat sampean sehat. Coba kalau sampean sariawan misalnya, apa mana hilatmu melentung sak degan? Ya manisan tebung contoh masisan. Seenak-enaknya makanan udah nggak bisa dirasakan lagi nikmatnya. Betul? Bapak misalnya punya istri cantik menarik, ayu kerusu kebo semuluhai aduhai ikut yahud bahenol menomenol sama kembelen noko montok mentek molek kinyis mengis mentong moblong denok debleng timbangannya orang di rumah no. Pak, istri cantik bisa dirasakan nikmatnya Pak hanya pada saat sampean sehat. Sampean gering ya lenger sampean Pak. Apa maneh sampean anyang-anyangan. Tapi nek anak solih, anak solihah bisa sampean rasakan kapan saja, di mana saja, dalam situasi seperti apa saja. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya saat orang tua kaya. Anak solih solihah juga bisa dirasakan nikmatnya saat orang tua miskin. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya di waktu orang tuanya sehat. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya di waktu orang tuanya sakit. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya saat orang tua di dunia, saat orang tua di alam kubur, bahkan sampai orang tua di akhirat. Anak solih solihah masih bisa dirasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai contoh ya. Sampeyan ki umpama ditakdir Allah jadi orang kaya, umpama kan sampean tidak kaya, masa sugih kok dobrak nopo nolong dulu. Misalnya sampean ditakdir Allah jadi orang kaya, punya anak solih solihah, bisa merasakan nikmatnya, seneng bahagia karena apa? Anak bisa mikul dhuwur mendem jero nama orang tua, mengharumkan nama keluarga, biayai habis berapapun nggak rugi, ngeragatin tek piro raiman karena anaknya solih solih. Sampean ditakdir jadi orang miskin, ya seperti sekarang ini. Kok iso aja ngono nyatane yo melarat tenan kok. Masa nek sugih kok gelem lungguh ndoprok-ndoprokno kono. Orang tua miskin, anak solih-solihah lo bisa dirasakan nikmatnya. Lah orang tuanya lagi sedih, wong kene iki ra tau ngerti drone yo. Nek drone ndenger ndangak. Bener nek nyelempet omah. Nek drone nang dhuwure ngene malah ana sing ngene. Katrok.
Pokoknya sing dangak ngingketi drone tak dongakno tengkengen ra iso balik. Lenggak. Ya gara-gara itu aku nggak diperhatiin. Orang tua lo sedih mikir ekonomi. Kalau anaknya soleh-solehah itu bisa ngibur kok. Bapak kok kayaknya sedih Pak, mikirin apa Pak? Ya mikir kebutuhan nak. Bapak nggak boleh kayak gitu Pak, nanti Bapak sakit. Ya Bapak doakan Pak ya, aku dapat kerjaan. Aku pengen bantu Bapak, aku punya cita-cita pengen berangkatin Bapak umroh. Adem. Nah, coba kalau anak nakal, wong tuane wis sedih, meneng, lenger mikir apa to Pak? Ya mikir butuhan, ora gablek duit ya ora gablek Pak. Nggak karek Halo? Paham ora to iki? Sampean sehat kayak gini, anak soleh-solehah bisa dirasakan nikmatnya. Coba Bapak Ibu misalnya sampean punya anak, sekolahnya pinter, ngajinya rajin, akhlaknya mulia, sama siapa-siapa dia tata krama. Ya Allah, baca Qur'annya fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, khutbah yo iso, ceramah yo pinter. Kayak aku lah. Ya kaya sapa? Misalnya seneng nggak punya anak kayak gitu Bu? Udah sekolahnya pinter, ngajine rajin, akhlake mulia, karo wong tuwa ya tata krama, maca Quran fasih, kon khutbah ya iso, bantu orang tua ya sregep, seneng. Ada kumpulan wali murid di sekolahan, terus gurunya bikin pengumuman, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima hadiah, piala dan penghargaan. Ibu sing munggahi seneng guyu sampai untune diketokno. Ra iso mingkem duduk beletat neh tar. Nampane piala mbek miring sampai medun ora iso balik. Saking senenge, coba pas kumpulan wali murid di sekolahan ada pengumuman gini. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Wakil jarene. Nah, itu tahu dipanggil guru BK nih, wakil. Bu, loh, orang tua sakit loh bisa menikmati anak soleh-solehah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu pernah melihat sendiri. Orang tua lagi sakit, lumayan serius sakitnya, bisa menikmati anak soleh-solehah. Ada, ini saya melihat sendiri, asli, pakai shot, asli. Ada orang tua sakit, lumayan parah sakitnya. Opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam yang gerdu. Diimpus Bu, bahkan sampai pakai alat bantu nafas sih loh. Apa namanya itu? Oksigen kok desa, ventilator. Oksigen opo desa. Malah kayak ngarani jere tabung LPG jere. Ngawur iku lho Bu, sing berkutuk itu loh. Ya iya, berarti kan penyakitnya wis parah. Diimpus pakai ventilator, nafasnya wis Sopo ngomong persis nih. Makasih. Tapi sok senyum. Aku pas jenguk itu, pas besok, dia itu senyum kayak nggak ngerasakan sakit sama sekali. Kenapa? Ya karena ngelihat anak-anaknya yang rukun, anak-anaknya yang nungguin semua itu loh. Ada yang ngipasi, ada yang isek-isek, ada yang ngaji. Lu sakit separah itu lo masih tersenyum, kelihatan kalau bahagia.
kayak nggak ngerasa lagi sakit gitu. Akhirnya saya punya kesimpulan, bener kalau memang anak solih-solihah itu bisa dinikmati orang tuanya sekalipun orang tua sedang sakit. Masya Allah. Kalau anaknya nakal, orang tuanya di rumah sakit, nungguin orang tua so berantem sama saudara. Sijine wis nunggoni 3 dina, sijine urung nunggoni. Nek gegeran. Yo gantian mbak, aku ning kene terus kon nunggoni terus. Sampean ra tau mrene alasane sibuk, alasane sibuk. Sing sibuk ora sampean tok, aku yo sibuk, urusanku yo akeh. Mosok aku dienggo kalah-kalahan terus. Padha-padha anak yo gentenan, saiki aku terus sampean, mosok aku terus ning kene. Ya kuwi wonge keplok-keplok ngono. Ya Allah. Bu. Ini terakhir. Belum. Pak Suwito, ini ada jamaahnya minta tambahan waktu, Pak. Ya ibarat kerja kan lembur namanya. Gini leh, maksudnya gini leh. Maksudnya gini, sampean itu nanti kalau sudah sepuh, apalagi sakit, itu dan sakit itu menjadi sebab kematian. Udah nggak ada yang paling membahagiakan kecuali anak-anak yang solih dan solihah. Kalau udah seperti itu, sampean nggak akan membutuhkan hartanya anak-anak sampean. Sampean nggak lagi membutuhkan kedudukan, jabatan, pangkatnya anak-anak sampean. Nggak penting. Yang sampean butuhkan adalah solih-solihahnya anak-anak sampean. Orang tua kalau udah sakit, apalagi itu sakit menjadi sebab kematian. Udah sampean udah nggak butuh hartanya anakmu sebanyak apa, gak perlu. Tanahnya anakmu seluas apa, gak pengen. Jabatan anakmu setinggi apa, gak sampean perlukan. Satu-satunya yang sampean perlukan anak-anak sampean yang solih dan solihah. Ngaji, mendoakan, ada yang membimbing, mentalkin kalimat tauhid, la ilaha illallah, mengantarkan orang tuanya menghadap Allah dengan melafadzkan Allah di akhir hayatnya, dan itu yang membimbing adalah anaknya sendiri. Orang tuanya didekap, terus lesan anaknya ditempelkan ke telinga orang tuanya, Allah, Allah. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Maaf ya, maaf. Kondisi seperti itu dibimbing orang lain jauh rasanya dibanding dengan yang ngaji, yang mendoakan, yang bimbing adalah anak-anaknya sendiri. Mau kiai, ustadz, pak kaum, pak mudin. Kalau sini namanya apa? Kaum. Apa namanya sini? Hah? Kaum ya. Woi. Ya Allah, yang tukang imami tahlil itu loh. Kaum ya, kaum. Loh, kalau anaknya sendiri kan ikhlas bimbing orang tuanya. Lah kalau pak kaum, ya kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Nek kandel yo ikhlas, nek tipis yo ora. Kandel kayak Allah, Allah. Nek tipis kayak Allah, Allah. Kon Allah itu angel ora mati Allah. Kalau anaknya sendiri kan pasti ikhlas. Paham ora to iki? Ngomong persis maneh. Lah ape mati masa Allah 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 masa ngono. Ya. Allah. Tak. Mati mengucap kalimat tauhid, husnul khotimah,
Dan itu yang membimbing anaknya sendiri. Bahagia orang tua. Nah kalau udah kayak gitu, wis gak pengen donyane anak, pangkate anak wis ora kanggo. Ngono saiki duwe pangkate mlete. Melaku degek-degek. Kesenggol dikit marah-marah, saudara jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh, lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa? Cuma wakil RT. Greget nol. Setelah meninggal orang tua, yang paling membahagiakan rohnya apa? Maaf ya, dengerin. Yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri. Sebagaimana dulu tangan orang tua itu membersihkan kotoran-kotoran anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Sekarang giliran orang tuanya meninggal, tangan-tangan anaknya yang membersihkan kotoran-kotoran tubuhnya. Kemudian yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Kemudian anaknya yang lain di soft terdekat dengan jenazah orang tuanya. Yang memanggul jasadnya menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan jasadnya ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Nah itu hanya bisa terwujud ketika anakmu bisa ngaji. Ketika anakmu solih-solihah. Kroso iki sing anake oon-oon. Lagi anakku papat kok goblok kabeh. Ya rasakno wis. Nyaring kali. Halo? Ya rasakan nanti. Kalau anak ndak bisa ngaji. Jangankan jadi imam sholat jenazah orang tuanya. Mandiin jenazah orang tuanya aja nggak bisa. Mengkafani ndak bisa. Loh kan itu udah ada petugasnya. Weh, rungokno dul, rungokno. Oh itu udah ada petugasnya. Yang paling berkewajiban merawat, mensolatkan, mendoakan orang tuanya yang meninggal itu anaknya. Pengumuman. Woi. Kadang-kadang aneh masyarakat kita, aneh. Orang tuanya meninggal ya. Tetangga-tetangga pada mensolatkan, anaknya sendiri loh nggak ikut mensolatkan. Intak-intik riwariwi ngurusi beras, ngurusi daging, anak keplek. Loh, itu yang urusan beras, daging ibu pasrahkan ke orang lain, siapa itu yang dipercaya? Anaknya fokus merawat jenazah orang tuanya itu, apalagi mensolatkannya, paham? Oh yang orang lain yang mensolatkan orang tuanya, nah anaknya sendiri nggak ikut mensolatkan, anak keplek itu namanya. Intak-intik riwariwi. Demikian pula nanti kalau malam didoakan tahlilan kayak gitu, itu yang paling wajib ya anak-anaknya sendiri. Enggak, tetangga pada mendoakan, yang jauh datang ikut tahlil mendoakan, anaknya ribut di dapur urusan departemen perbadokan. Ada apa nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya datang aku ngerti. Pokoknya orangnya gemuk, pakai jilbab warna pink. Loh, yang lain itu loh khusyuk mendoakan almarhumah orang tuanya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana. Lah anaknya di dapur so ribut panganan. Ini nasinya kurang, tambah nasinya. Jangan kasih kuah dulu, kerupuknya nanti melempem. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Iki saiki wong nek lungguh sikile selonjor. Nah langsung ditekuk sikile ya itu. Anak oon. Lu yang lain yang ikut mendoakan, lu malah anaknya ribut panganan. Lu masa ini salah kaprah ini, salah kaprah. Itu urusan dapur, serahkan ke orang yang dipercaya.
ya dipantau, anaknya lumpuh plak ndongakne kabeh. Nanti kalau udah selesai baru ngurusi yang lain. Understand? Praktekno. Lo kalau di daerah saya wis tak gasaki kabeh wong-wong. Mana anak-anaknya? Aku nggak mau ngimami sholat, aku nggak mau nyolati kalau anak-anaknya belum ngumpul. Yang lanang-lanang, ayo anaknya melu, ikut semua anak-anaknya. Ono sing sekno kuburan. Antum rokok 2-3. Loh, saya datang ke sini juga jasanya rokok 2-3. Kalau nggak ada ownernya, bos tapi kok ngene ya modelnya ya. 2-3 ya nggak sampai ke sini. No. Gak gampang datengin saya. Emang gua cowok apaan? Apa ngomong mahal-mahal? Ya, kalau pengen murah ya yang suruh ceramah ketua RT-mu lo suruh ceramah. Mahal murah itu tergantung kualitas. Mikirnya yang suwe ini. Loh Bu, ini lo udah hampir jam 12. Rumahmu mana? Nanti aku tak mampir tak ceritani sampai subuh. Yo kapan-kapan kalau kesini lagi. Kapan? Sayangnya kok jauh, coba deket aku sering kesini aku. Seneng aku melihat sampean. Semangat diajak ngaji. Seneng aku. Coba deket no. Tak parani terus pokoknya cocok. Maksudnya cocok ya semangat diajak ngaji. Pikiranmu apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar yang banyak. Lu sampean pikir Ustadz Kiai itu materialis gitu apa? Dipikir Ustadz Kiai itu mata duiten gitu apa? Jangan suudzon. Apa sampean pikir Ustadz Kiai golek karo duit moh ngono apa piye kok? Pikiranmu iki sing genah ngono kok. Pikiran kok. Ya. Bu. Ini baru di dunia loh. Taman udah bisa membedakan. Padahal itu yang akan menentukan nasib sampean selama-lamanya adalah akhir kehidupan sampean. Kalau akhir kehidupan sampean husnul khotimah karena didoakan anak, dibimbing anak, kehidupan yang selama-lamanya sampean akan merasakan nikmat dan bahagia. Tapi kalau akhir kehidupan sampean di dunia ini su'ul khotimah, naudzubillah, maka kehidupan yang selama-lamanya sengsara dan menderita tanpa henti, nggak ada jeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pentingnya punya anak solih solihah. Mikir gitu aja. Mudah-mudahan habis ini berubah lah. Ya, karena saya perhatikan di mana-mana itu orang tua sekarang kurang merhatiin pendidikan agamanya anak. Maaf ya, maaf banget. Bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa pendidikan formal itu tidak penting. Penting sekali. Jangan dipelintir omongan saya. Anak disekolahkan formal mulai paling bawah, pos PAUD, playgroup, TK sampai sarjana lengkap, penting. Sekolahkan setinggi-tingginya. Tapi pendidikan agama harus jadi skala prioritas. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Pendidikan agama itu harus jadi skala prioritas. Nah sekarang terjadi ketimpangan. Orang tua itu saya perhatikan kalau urusan ngajinya anak itu kurang diopeni. Sholatnya anak itu kurang diopeni. Kalau orang tua dulu anak belum sholat, ayo pesalat apa urung, gak bisa ngomong sholat, salat. Pesalat apa urung, wis sembahyang apa urung, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Orang tua dulu gitu.
Ini waktunya ngaji, anak kok masih main, dicandak, cek, dicengkiwing, diantar ke tempat ngaji. Ayo ngaji, orang tua dulu gitu. Sekarang enggak. Enggak. Tapi kalau di sekolah umum, anaknya masih TK, ibu tiap hari nganterin, pagi itu ibu udah mandi. Terus cantik macamnya, terus pakai baju bagus, nganter anaknya ke sekolahan. Anaknya masuk kelas, ibu di luar bikin kelas sendiri. Sampai anaknya selesai. Tapi kalau untuk urusan ngaji di TPQ, di madrasah diniyah, udah gak diopeni. Bayar juga gitu. Kalau untuk bayar ke sekolah formal, rajin, nggak pernah nunggak. Meskipun mahal. Coba kalau di TPQ madrasah diniyah udah murah, nunggak sampai 6 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya banyak. Ada ini orangnya sekarang pakai jilbab warna hitam. Sudah kebayar ya Pak? Sudah lekas Pak, tolong aja ya. Saya jadi ingat kalau guru saya bilangnya gini, wong tua saya iki wis ora sayang anak. Akeh wong tua sing ora seneng anak. Artinya ora seneng itu apa? Kurang perhatian ke anak, kurang kasih sayang, kurang cinta ke anak. Jadi ini bahasane. Terus tak tambahi, saiki iku akeh wong tua sing wis ora seneng anak, tapi isih mana? Lah iki masalahe. Ora seneng anak tapi isih. Nek ora seneng anak ya aja. Loh, perhatian ke anak itu lo kurang, kasih sayang ke anak itu lo kurang. Kalau orang tua dulu itu perhatian dan kasih sayangnya ke anak itu luar biasa. Sampai soal pendidikan, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak itu mulai kecil nempel terus ke orang tua. Kalau orang tua dulu mulai bayi gak lepas dari ibunya. Dan ibu zaman dulu memang betul-betul penyayang ke anak. Anak selalu lekat dengan tubuh ibunya, tidur ya dikeloni, nanti sampai masak sambil gendong anak, nyuci sambil gendong anak, nyapu sambil gendong anak. Ibu zaman dulu anaknya selalu nempel ke tubuhnya, apalagi kalau anaknya lagi sakit, gak lepas dari gendongannya. Masya Allah, penuh kasih sayang, diemban dipok-pok. Anak mama cakep, anak emak sakit, anak bagus, padahal anak ireng korengan. Ini jangan dianggap remeh ya. Ketika dada anak nempel ke dada ibunya, jantung dan hati anak menyatu dengan jantung dan hati ibunya. Ini membentuk karakter. Orang tua sekarang nggak mau kok gendong anak ini gak gelem. Anak masih bayi, suruh nganggo gledekan kaya kirek. Nanti kalau di rumah gawe ke bandulan bandul ke sana, suruh anaknya biyut ngene. Ibu main HP. Ada yang guyang-guyu kaya wong edan. Kalau anak wis mandek disurung meneh. Bandul. Ibu main HP. Bu. Maaf Ibu. Karakter anak itu sangat ditentukan oleh ibunya. Bener, bapak kan cuma panitia kok. Nih, sampai orang tua sudah di alam kubur, anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Keadaan di alam barzah, sebelum saya sampaikan, tolong dengarkan ya, ini pesan saya. Sampean ki kan arep apa dipateni karo Gusti Allah. Semua. Dan dipindah di alam barzah. Masa sama nggak pengen jalan-jalan ke sana? Di sana itu ada orang yang
seneng, ayem, tentrem, bahagia. Kaya semua serba kecukupan. Nabi menggambarkan wazdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa, wajah-wajahnya bertambah putih, bersinar saking bahagianya. Kenapa? Ya karena hampir tiap hari dapat kiriman BLT, dapat subsidi pahala dari anak-anaknya. Tapi ada di alam barzah itu orang tua yang sedih, menderita, sakit-sakitan, melarat, ya karena anaknya nakal-nakal. Artinya Bapak Ibu para jamaah, sampai orang tua di alam barzah pun anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Ya hadis yang sangat terkenal, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin, satu shadaqatin jariyatin. Ketika manusia sudah mati meninggalkan dunia ini, seluruh amal terputus pahalanya kecuali 3. Satu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sampean ora potongan. Yo jangan marah, coba diingat-ingat. Selama hidup, sedekahmu yang paling besar, sedekahmu yang paling banyak berapa? Ayo ngomong lambemu. Yo malah raisin ngono. Berarti nggak ada kans peluang mendapatkan aliran pahala produktif dari sedekatin jariyah. Lek potonganmu wis ora ana, wong dirimu iku medhit. Dua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa dialap manfaatnya, ilmu yang bermanfaat, artinya diamalkan sendiri atau diajarkan dan diamalkan orang lain. Potonganmu yo gak, ilmu apa sing mbok tularno wong, wong awakmu oon. Kesedekatin jariyatin wis enggak, ilmin yuntafa'u bih wis enggak, satu-satunya harapan adalah awaladin sholihin yad'ulah. Paham ora? Kok plonga-plongo model? Halo? Sampeyan iki lho sing diandalno apa coba? Sedekatin jariyatin yo gak potongan. Ilmin yen tafa'u bi yo gak potongan. Ya walatin sholihin yad'ulah. Maka dikatakan anak adalah investasi masa depan dunia akhirat. Sampai di alam kubur orang tua masih bisa menikmati anak solih-solihah. Coba orang tua ini wis almarhum almarhumah lho dibadali haji. Ya, anaknya ngerti dibadali haji. Enggak cuma sekali lho badali haji. Lah nek anake on ngrasakno badal haji orang ngerti. Nanti jariyah ke pesantren, ke anak-anak yatim, ke masjid, diniatkan untuk almarhum ayahnya, almarhumah ibunya. Halo? Umroh, setiap umroh ya orang tuanya almarhum almarhumah diumrohkan. Masya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang? Ya kapan-kapan ya. Ibu misalnya mau menghitankan bapaknya. Udah sayang, udah. Terima kasih semuanya. Anak buahku ini bawa sarung ora ya? Dia anak buahku ya. Bawa sarung enggak? Bawa ya? Ya udah, ayo. Aku tak bagi-bagi sarung cap. Mendunia.